Anak-anakku yang saleh dan salihah, boleh tunjukkan bu petiknya? Bu petiknya tunjukkan dulu, Ustadz biar lihat semua udah bawa bu petik. Ya. Oke, sudah ya, alhamdulillah. Oke, buka halaman 67. Ya. Oke, 67. Oke, hari ini kita akan belajar dulu pertama yaitu bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan ya untuk memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalimat perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Contoh. Nih, misal Ustadz punya permintaan sama Mas Selo, ya. Ustadz punya permintaan sama Mas Selo atau sama yang lain ya, sama Mbak Rizka, sama Mas Albar atau sama yang lain ya. Ustadz punya permintaan ya, besok bawa bu petik ya, besok bawalah bu petik. Itu kalimat apa? Besok bawalah bu petik, kalimat apa? Perintah ya, perintah ya. Kalau bahasa kita yang gampangnya nyuruh ya, nyuruh orang, memerintah orang, itu pakainya kalimat perintah. Nah, untuk menggunakan kalimat perintah itu satu ciri-cirinya adalah ya, ini tanda apa nih? Kelihatan enggak Ustadz? Ini tanda apa? Tanda apa? Kelihatan enggak? Tanda apa itu? Tanda apa? Tanda seru, betul ya. Oke, ingat ya. Kalau ada yang nanya, ya, kalau kalimat perintah itu tandanya pakai tanda apa, maka kalian harus tahu, ya. Perintah itu akhirnya adalah menggunakan tanda seru, ya, menggunakan tanda seru, ya. Contoh, Ustadz kasih contoh. Ini kebacanya kebalik nggak ya? Kok takutnya kebalik? Nih. Enggak ya, ambillah buku itu. Oke, Ustadz tanya, tanda serunya Ustadz taruh mana? Di depan, di belakang, atau di atas? Tanda serunya di belakang ya. Oke, betul. Tanda seru itu ditaruh di belakang kalimat perintah ya. Tanda seru itu digunakan atau naruhnya adalah di belakang kalimat perintah. Contoh Ustadz buat contoh adalah ambillah buku itu ya, ambillah buku itu. Artinya Ustadz memerintah kalian untuk mengambil buku itu ya. Boleh ganti tambah depannya Mbak Zara, ambillah buku itu ya. Mas Sandi, ambillah buku itu ya. Mas Haidar, ambillah buku itu ya. Itu harus ada tanda serunya di belakang. Itu yang pertama. Oke ya, kita boleh lihat contohnya di bawah ya, di bawah yang di dalam kotak, kalimat pertama ya. Di situ ada contohnya adalah sayangilah teman-temanmu ya, sayangilah teman-temanmu. Itu adalah kalimat perintah untuk memerintahkan kepada orang untuk menyayangi teman-temannya ya, atau memerintahkan kepada kamu untuk menyayangi teman-temanmu. Nah, di situ semua ada tanda serunya enggak? Ada ya. Oke. Pertama, ya, ciri-ciri kalimat perintah adalah menggunakan tanda seru. Di mana? Di belakangnya. Oke ya, paham ya? Satu. Kemudian yang kedua, ya, kalimat perintah itu dia memiliki intonasi. Intonasi itu berarti tinggi rendahnya nada. Ya, tinggi rendahnya nada. Ada nada tinggi, ada tanda rendah. Kalau kemarin nyanyi ada yang keras, ada yang pelan. Nah, di kalimat perintah itu ada nadanya, intonasinya. Contoh, ambillah buku itu. Itu ada nadanya. Coba kalau Ustadz bacanya enggak pakai nada. Ambillah buku itu. Pertanyaan bukan itu. Ambillah buku itu. Pertanyaan bukan. Enak nggak didengarnya kalau ambillah buku itu? Enak nggak dengarnya? Enggak ya. Kenapa?
Karena dalam kalimat perintah kita mengucapkannya itu harus ada intonasinya, ya. Intonasinya itu biasanya tinggi di awal, rendah di akhir. Contoh, ambillah buku itu. Ambillah buku itu. Ya. Sayangilah teman-temanmu. Kita nggak boleh bacanya lurus. Sayangilah teman-temanmu. Nggak boleh. Karena nadanya jadi nggak pertanyaan bentuknya. Oke, misal contoh. Kok pertanyaan? Perintah ya, perintah. Kalau perintah berarti nadanya harus keras di awal, tinggi di awal, rendah di akhir. Ya, kibarkanlah bendera itu. Ya, makanlah buah itu. Ya, jadi selain ada tanda serunya, itu nadanya itu ada intonasinya. Ya, pertama tinggi, terakhir rendah. Ambillah buku itu, gitu ya. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga. Setiap kalimat perintah itu mesti ada kata-kata yang diakhiri ya dengan imbuhan. Nih perhatikan Ustadz. Atau udah tahu? Ya, adalah ya, ada kan. Ya, ada dua. Lah dan kan. Lah dan kan. Oke, kita ambil contoh yang di bawahnya. Di situ ada gambar ibu guru lagi mengajar ya. Lihat ya. Oke, di situ itu ada contoh kalimat tanya yang kalimat perintah yang katanya itu ditambahi imbuhan lah. Kata apa? Buka. Ya, buka ditambahi kata lah. Jadi bukalah. Nah, kalimat perintah itu mesti ada kata-kata yang diakhiri dengan tambahan lah atau kan. Contoh di gambar itu ya, yang di sini nih, di gambar ini itu contohnya adalah anak-anak bukalah buku halaman 80. Nah, itu perintah ya, kalimat perintah. Dia ada kata bukalah, kemudian ada tanda seru di belakangnya. Kemudian Ustadz, kalau yang pakai akhiran kan Ustadz, contohnya mana? Kalian lihat yang paling bawah. Yang paling bawah ini. Ya, yang paling bawah. Itu akhirannya pakai lah atau kan? Yang paling bawah. Apa? Rapikan meja dan kursi. Itu pakai kan atau lah? Kan ya. Kata rapi ditambahi kata kan. Rapikan meja dan kursi. Gitu ya. Kalau kalimat perintah, saya rasa Ustadz yakin ya, teman-teman sudah biasa menggunakan ya. Contoh, ketika kita main dengan teman kita ya, kemudian sudah waktunya maghrib ya, pulanglah ke rumah kalian, pulanglah ke rumahmu. Itu kalimat perintah. Pulanglah ke rumahmu ya. Atau biasa nih ayah bunda kalau sudah waktunya sholat itu sering nyuruh kita sholat enggak? Iya, sering ya nyuruh kita sholat ya. Iya, anak-anak sholatlah gitu bisa. Atau anak-anak sholat tanpa kata lah, tanpa katakan juga bisa. Anak-anak sholat tanda seru titik ya, seru bawahnya titik. Itu perintah ya. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang ditujukan untuk meminta orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Bunda, ambilkan saya makanan. Itu kalimat perintah. Meskipun kepada orang tua harusnya nggak boleh nyuruh-nyuruh ya, minta tolong ya. Jadi boleh dikasih depannya yang bagus. Bunda, tolong ambilkan makanan gitu ya. Nah, itu tentang kalimat perintah. Oke, biar nggak terlalu lama, Ustadz nanya nih, sudah paham belum dengan kalimat perintah? Yang sudah boleh angkat jempol di depan hidung. Angkat jempol depan hidung. Jempolnya depan hidung. Iya, alhamdulillah ya, sudah paham ya. Oke, ini bahasa Indonesia yaitu tentang kalimat perintah. Gampang. Kita boleh buka halaman
71. 71. Oke. Di situ kita akan belajar tentang seni atau SBDP, ya. Seni atau disingkat pelajaran SBDP. Di situ kita akan belajar tentang menggambar. Siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka menggambar? Suka ya? Oke, Ustadz akan coba gambar ya. Mana spidolnya Ustadz? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Gambar apa? Sinbi ya. Nah Sinbi, Ustadz nanya, Sinbi itu aslinya ada nggak di dunia? Sinbi itu aslinya ada nggak di dunia? Nggak ada ya, nggak ada. Sinbi itu cuma cerita, Sinbi itu cuma dongeng, Sinbi itu cuma khayalan. Jadi aslinya nggak ada Sinbi, nggak ada tuh makhluk warnanya hijau, kemudian ada tanduknya, kemudian dia bisa ngomong, nggak ada. Itu adalah khayalan. Ya, karangan seseorang ya. Nah, gambar imajinatif itu seperti itu, seperti kita menggambar Sinbi. Sinbi itu nggak nyata, itu hasil khayalan kita, pemikiran kita. Nah, hasil pemikiran kita halaman 71 ya. Nah, kita menggambar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, itu disebut gambar imajinatif, imajinasi, khayalan ya. Menggambar sesuatu yang tidak nyata ya, itu adalah khayalan kita, itu disebut dengan gambar imajinatif atau gambar imajinasi ya, hasil dari imajinasi kita, hasil dari khayalan kita. Oke, Ustadz coba gambar yang kedua. Ini gambar apa nih kira-kira? Gambar apa? Buah atau bukan? Gambar pisang ya? Oke, gambar pisang. Betul. Kira-kira ada nggak pisang yang punya mulut, punya mata, punya tangan dan punya kaki? Ada nggak? Enggak. Nah, ini adalah hasil dari khayalannya Ustadz. Ustadz lagi menghayal, Ustadz lagi memikirkan bahwa ada pisang warnanya kuning, kemudian dia bisa jalan, kemudian dia punya tangan, punya mulut. Nah, itu adalah imajinasinya Ustadz. Imajinasinya Ustadz, kemudian Ustadz gambar menjadi sebuah gambar. Nah, gambar ini nggak nyata ya, gambar ini nggak nyata. Ini disebut gambar imajinatif. Sampai sini paham ya? Apa itu gambar imajinatif ya? Alhamdulillah, kalau udah tahu Ustadz akan bahas yang lain lagi. Oke, nah dalam menggambar imajinatif ya, itu ada alat-alat atau media ya, atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Di halaman 71 itu pertama ada gambar apa? Buku gambar ya, buku gambar. Kemudian apa lagi? Kertas ya. Kemudian ada apa nih? Kanvas ya, ada kanvas. Nah, buku gambar, kertas, kemudian kanvas itu buat apa? Buat apa? Buat tempat ya, buat tempat atau media buat kita gambar. Jadi kalau kita mau gambar itu harus ada medianya ya, harus ada tempatnya untuk kita menggambar. Kita boleh menggambar di buku gambar, boleh. Kita boleh menggambar di buku, boleh. Atau kita boleh menggambar di kanvas atau yang biasanya orang-orang melukis itu ya, kanvas. Nah, boleh juga di situ. Itu disebut media menggambar ya, media menggambar.
Oke, Ustadz mau tanya coba ya. Media menggambar itu di contoh itu ada 3. Sebutkan 1. Siapa yang berani? Media untuk menggambar tadi ada 3 nih. Siapa yang berani? Angkat tangan yang tinggi. Ada? Oke, Mas Andi. Oke, Mas Andi. Mau nyebutkan 1 apa 3? Media untuk menggambar. Ada apa tadi? Buku gambar, betul. Apalagi? Buku ya atau kertas ya. Oke, kemudian ada kanvas. Oke, terima kasih Mas Andi. Nah, itu adalah media untuk kita menggambar. Kita boleh buku gambar, boleh kertas, boleh kanvas. Kemudian, oke ya, lanjut. Kemudian di situ juga ada alat, ya alat untuk menggambar. Kalau Ustadz ini gambarnya pakai apa? Spidol. Oke, media Ustadz menggambar pakai apa? Ini medianya papan tulis. Ya, papan tulis ini adalah media untuk menggambar. Spidol adalah alat untuk menggambar. Ya, alat untuk menggambar. Selain spidol, dalam. Oh ya boleh ke belakang dulu ya, boleh ke belakang nanti lanjut lagi ya, nggak usah dimatikan ya. Oke, boleh ke belakang dulu ya, ayah bunda atau yang menemani di rumah boleh diantar dulu, ininya Google Meet jangan dimatikan dulu. Oke, lanjut ya. Nah, selain spidol apalagi di situ ada tuh pensil ya. Kemudian apalagi? Ballpoint atau pulpen ya. Spidol, pensil, ballpoint. Kemudian yang buat menggaris biar lurus apa tuh? Penggaris ya. Kemudian kalau kita ada yang salah nih pakai pensil, ada yang salah kita dihapus, apa namanya? Penghapus ya. Jadi alat untuk menggambar itu ada spidol, ada pensil, ada ballpoint, ada penggaris, ada apa? Penghapus, juga ada biasanya jangka yang buat bikin lingkaran. Nah, itu adalah alat untuk menggambar. Oke. Nah, kemudian ketika kita menggambar, nih misal nih Ustadz misal gambar burung, ya. Ustadz gambar burung. Oke. Ustadz gambar burung. Kalau Ustadz pengen mewarnai gambar Ustadz, itu biasanya pakai apa? Krayon. Ya, betul, krayon. Apalagi selain krayon? Pensil warna, betul. Apalagi? Spidol warna ya. Spidol warna. Kalau spidol biasa, ini buat menggambar, alat untuk menggambar. Kalau spidol warna itu berarti untuk mewarnai. Jadi bedakan ya. Nanti di soal juga nanti beda antara spidol dan spidol warna gitu ya. Pensil dan pensil warna gitu ya. Kemudian selain krayon, pensil warna, spidol warna, apalagi satu lagi yang biasanya pakai kuas? Cat air ya, cat air. Nah, itu digambar ada semua tuh ya. Ada pensil warna ya, ada pensil warna, ada spidol warna, ada cat air, ada krayon. Nah, itu adalah untuk menggambar, alat-alat untuk menggambar. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, Ustadz ketika ingin menggambar itu pertama ya, kita harus pikirkan kita mau gambar apa sih. Kalau tadi Ustadz pengen gambar pisang, coba anak-anak yang saleh dan salihah pengen Ustadz gambar apa? Bunga ya. Apa? Sinbi, jangan sinbi, udah yang lain. Oke, Ustadz akan gambar yang lain ya. Ustadz pertama langkah untuk menggambar, Ustadz akan pikirkan dulu. Oh, Ustadz pengen menggambar sebuah hewan ya, tapi hewan ini itu bentuknya juga kayak robot
ya. Kemudian dia bisa bicara, dia warnanya biru. Apa kira-kira Ustadz? Yang ada di pikiran Ustadz apa? Warnanya biru, robot bentuknya kucing. Robot bentuknya kucing, warnanya biru. Doraemon, betul. Yang ada di pikiran Ustadz adalah Doraemon. Ya, yang ada di pikiran Ustadz adalah Doraemon. Maka Ustadz akan menggambar. Pertama langkahnya adalah Ustadz memikirkan, oh iya, Ustadz mau gambar Doraemon. Ya, kemudian yang kedua, Ustadz siapkan bahannya Ustadz. Kalau Ustadz di sini punya spidol, punya penghapus, ya penghapus, sama punya papan tulis. Ini bahan-bahan Ustadz hari ini untuk menggambar. Ya, kemudian buat sketsa. Sketsa, tahu nggak sketsa? Sketsa tahu? Sketsa itu ya gambar awal sebelum diwarnai, sebelum dikasih hiasan, itu disebut sketsa, ya, atau gambar dasar. Oke, Ustadz akan coba membuat gambar Doraemon. Ini gambar apa ya ini ya? Kira-kira ini gambar apanya? Apanya ini? Apanya nih? Mata ya, mata. Oke, mata. Kira-kira Ustadz bisa gambar Doraemon nggak ya? Oke, ini matanya. Satunya kurang gede nih, biar gede. Oke, ini matanya Doraemon. Oke, Ustadz kasih hidung. Oke ya, hidung. Kemudian Ustadz kasih mulut. Nah, oke. Kemudian Ustadz kasih kepala. Set. Ya. Nah, Ustadz. Ya, kurang apa? Lonceng ya, lonceng. Apalagi kurang apa? Ada yang kurang? Kumisnya. Kumis, karena ini kucing, kurang kumis, ya. Nah, inilah Doraemon. Gitu ya. Ini Doraemon. Nah, oke. Nah, itu langkah untuk menggambar itu adalah tadi dipikirkan, siapkan bahan, kemudian kita buat sketsa. Ya, sketsa. Baru kemudian terakhir nanti kita diwarnain. Ya, terakhir nanti kita warnai. Nah, itu langkah membuat gambar imajinatif. Oke. Nih, Ustadz tadi gambar itu ada beberapa garis ya. Nih, ini namanya garis apa? Kalau Ustadz gambar kayak gini, ini namanya garis apa? Garis apa? Apa? Lengkung ya. Nih, kepalanya Doraemon itu Ustadz bentuknya adalah garis lengkung. Ya, lengkung. Oke, lengkung. Kemudian Ustadz juga tadi gambar ada kayak gini nih, kumis. Namanya garis apa nih, kumis? Mendatar ya, atau lurus ya, mendatar. Oke, Ustadz hapus dulu Doraemonnya. Oke, Ustadz urutkan ya. Yang seperti ini namanya adalah garis lurus atau garis mendatar. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, kalau yang seperti ini itu namanya garis lengkung. Garis lengkung. Kalau Ustadz punya gini nih, atas bawah, atas bawah, atas bawah, kiri kanan, atas bawah, atas bawah. Ini namanya garis apa? Gelombang. Apa? Gelombang? Apa? Zigzag. Ya, zigzag. Namanya ini garis zigzag. Ya, ini lengkung. Ya, ini garis mendatar atau lurus. Kemudian ini zigzag. Zigzag, ya, garis zigzag. Oke, kemudian ada tadi ada yang jawab gelombang ya. Bedanya gelombang sama zigzag apa Ustadz? Kalau gelombang itu kayak gini nih. Nah, dia ujungnya enggak lancip. Beda enggak? Ini sama ini beda enggak? Beda ya. Kalau yang ini ujungnya itu lancip nih. Ujungnya lancip. Ini namanya zigzag. Tapi kali ini nggak lancip, dia agak bulat. Nah, ini namanya apa? Gelombang, ya, garis gelombang. Oke, ada yang pernah itu nyalain obat nyamuk bakar?
Pernah ya. Oke. Emang di rumah banyak nyamuk? Banyak ya. Wah, kayak rumahnya Ustadz banyak nyamuknya. Oke, lanjut. Nah, obat nyamuk itu kayak gini nih bentuknya nih. Oe 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 oe. Ah, itu namanya apa? Bentuk garis apa tuh? Spiral, betul ya. Spiral. Ustadz nulis dari belakang susah. Spiral. Oke. Nah, sampai sini paham enggak? Paham ya? Oke. Nah, kalau udah paham, untuk menggambar imajinatif kita cuma belajar itu aja. Ada yang namanya media menggambar, ada yang namanya alat untuk menggambar, ada yang namanya alat untuk mewarnai. Ya, langkah-langkahnya adalah pikirkan apa yang ingin kita gambar, siapkan bahannya, kemudian buat sketsanya, kemudian nanti kita warnai. Gitu. Paham ya? Paham enggak? Paham? Oke. Alhamdulillah. Oke, kita buka halaman 84. 84. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, halaman 84 ini kita akan belajar tadi pertama bahasa Indonesia. Kedua, kita udah belajar kaitkan dengan seni. Yang ketiga, kita akan belajar tentang PPKN. PPKN, ya. Nah, ini adalah tentang penerapan Pancasila atau sila Pancasila di sekolah. Di sekolah. Oke. Kemarin Pancasila itu ada 5, ya. Yang pertama, ayo bareng-bareng kita nyebut bunyi dari Pancasila ya. 1, 2, 3. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita akan terapkan bunyi Pancasila itu ke dalam kegiatan selama kita di sekolah. Kemarin kan kita udah di rumah, kemudian di tempat bermain atau ketika kita sedang dengan teman-teman kita. Hari ini kita akan coba menerapkan Pancasila di sekolah. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira penerapan di sekolahnya apa ya? Ada yang mau jawab? Penerapan ketuhanan yang Maha Esa di sekolah. Yang mau jawab angkat tangan. Oke, Mas Elo ya. Oke, Mas Elo dulu. Yang pertama, Mas Elo. Penerapan Pancasila, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa di sekolah itu apa? Mantap, 100. Berdoa sebelum belajar ya, Mas Elo, mantap. 100 ya, Mas Elo ya. Berdoa sebelum belajar itu adalah contoh penerapan sila pertama ya, ketika kita sedang belajar di sekolah. Berdoa sebelum belajar. Oke, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya di sekolah apa? Angkat tangan. Oke. Mbak Daiji 2, Mbak Zara siap nomor 3 ya. Mbak Daiji 2, Mbak Zara nomor 3, kemudian Mas Aryo nomor 4, terakhir nomor 5 Mbak Danes ini ya. Mbak Deandra itu Mbak Danes bukan? Oh, Mbak Alova ya, Ustadz lupa. Mirip-mirip soalnya. Oke, Mbak Alova nomor 5 ya. Oke, Mbak Yasa nanti ya. Oke, nomor 2 Mbak Daiji dulu. Pengalaman Pancasila sila kedua, Mbak Daiji, contohnya apa? Ya,
meminjamkan pensil kepada teman itu adalah penerapan Pancasila sila kedua. Ya, beradab, kita mempunyai kesopan santun, kita memiliki adab, kita mempunyai akhlak. Maka ketika ada teman kita yang butuh, maka kita pinjamkan. Ya, itu penerapan Pancasila sila kedua. Oke, kalau ada teman kita, ya ada teman kita di kelas, dia jatuh, apa yang kita lakukan? Menolongnya, ya. Atau ada teman kita dia nggak bawa pensil, meminjamkan itu sama dengan menolong. Makanya itu adalah penerapan Pancasila sila kedua. Oke, kemudian yang ketiga tadi Mbak Zara ya, nomor 3 ya. Mbak Zara nomor 3. Sila ketiga contohnya dalam penerapan di sekolah apa? Ya, kerja bakti artinya bersama-sama ya, bareng-bareng sama teman, bareng sama ustadz ustadzah untuk membersihkan sekolah atau membersihkan kelas. Piket itu juga adalah penerapan Pancasila sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Oke, 100 tadi buat Mbak Deji sama Mbak Zara ya. Lanjut yang keempat tadi Mas Aryo ya. Ya, Mas Aryo. Oke, Ustadz cari dulu nih, hilang di HP-nya Ustadz ya, HP di laptopnya Ustadz. Mas Aryo. Oke, ntar dulu. Oke, Ustadz tampilkan dulu. Oke, Mas Aryo yang keempat. Ya, sila keempat penerapannya dalam kehidupan di sekolah atau kegiatan di sekolah itu apa? Apa? Ya, saling menghargai ketika apa? Ketika diskusi. Ya, kemarin penerapan Pancasila sila keempat adalah musyawarah atau diskusi. Ketika ada teman yang beda pendapat dengan kita hargai enggak? Hargai ya. Ketika ada teman yang pendapatnya beda sama kita harus hargai, kita harus hormati. Tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita hina, enggak boleh. Kita harus hormati pendapat dari teman kita. Oke, itu penerapan sila keempat. Kemudian yang kelima tadi Ustadz nunjuk siapa ya? Yang kelima tadi Alofa ya? Alofa ya? Alofa yang kelima ya? Oke, Mbak Alofa yang kelima. Bersikap sportif ya, sportif. SPOR itu sport. TIF sportif ya, bersikap sportif. Lanjut. Ya, bersikap sportif dalam pertandingan. Apa arti sportif? Apa arti sportif? Sportif itu kita mengikuti peraturan yang berlaku. Ya, sportif adalah mengikuti peraturan yang berlaku dan kita itu harus menghormati lawan. Ya, tidak boleh mentang-mentang kita bertanding dengan lawan kemudian kita tidak sportif, kita curang, kita nggak mengikuti peraturan. Curang itu tidak sportif. Ya, curang itu tidak sportif. Nah, dalam pertandingan kita harus sportif. Sportif artinya tidak boleh curang, harus mengikuti peraturan yang berlaku, ya. Dan ketika kita kalah, boleh nggak kita marah-marah? Ah, saya harusnya menang, saya harus menang, pokoknya saya harus menang, saya nggak mau kalah, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Kalau memang hari itu kita kalah, artinya ada orang yang lebih baik dari kita, ada tim yang lebih baik dari kita, ya. Kita kalah bukan berarti kita tidak hebat, tapi ada yang lebih hebat. Suatu saat nanti yang kalah bisa menang enggak? Ya, bisa kan ya? Ya, jadi pertandingan itu ya kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang. Enggak selamanya harus menang. Ya, kalah bukan berarti hina. Jadi ketika kita kalah, kita harus ikhlas, harus sabar. Kita memuji yang menang. Kamu memang hebat. Kamu memang pinter. Gitu. Ya, enggak boleh kita kalah kemudian kamu curang, nggak boleh, itu namanya menuduh, gitu ya. Kita ada kalanya kalah, ada kalanya menang, jadi kita tidak boleh curang, tidak boleh kemudian kita tidak terima terhadap keputusan siapa yang menang, ya.
atau kita nilainya lebih dikit daripada yang lain. Jangan berkecil hati. Nilainya lebih sedikit itu sekarang. Besok kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita nilainya akan lebih bagus. Ya, kita semua saudara, kita semua teman, kita harus saling rukun. Ya, itu adalah inti dari pembelajaran tema 1. Kita harus rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Ketika saatnya doa, kita berdoa. Itu mengamalkan sila pertama, ya. Kemudian ketika ada teman membutuhkan pertolongan, kita bantu. Ya, kita bantu. Kemudian ketika kelasnya kotor, itu kita terapkan Pancasila yang ketiga. Kita gotong royong bersama-sama bersihkan sekolah. Ya. Kemudian yang keempat, ketika kita pengen milih ketua. Nih, di kelas pasti ada ketua. Kalau kita pengen milih ketua, kita ambil suara terbanyak, atau kemudian saya ketuanya aja, kalian harus milih saya. Boleh enggak gitu? Ya boleh. Kita harus bermusyawarah. Siapa yang mau jadi ketua? Oh, calonnya ada 3, kita pilih. Yang paling banyak dipilih sama teman-teman, berarti dia yang jadi ketua. Itu namanya musyawarah, diskusi. Dan itu adalah penerapan Pancasila sila keempat. Ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita harus sportif, nggak boleh curang. Itu tadi satu contohnya. Kemudian ketika nih teman kita ada teman baru, misal Mas Zafir. Mas Zafir itu teman baru. Dia dari Jakarta. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Kalau pengen main sama kita boleh enggak? Boleh ya. Tidak boleh kita membeda-bedakan teman. Mau dia dari Betawi, mau dia dari Madura, mau dia dari Bali, bahkan sampai dia dari negara lain pun kita boleh main. Agama kita Islam. Ada teman kita dia beragama Kristen, boleh nggak main bareng sama kita? Boleh ya. Ada teman kita dia agamanya Hindu dan Buddha, boleh nggak main sama kita? Boleh ya. Pengamalan Pancasila sila kelima adalah kita harus adil ya, tidak boleh membeda-bedakan. Paham ya? Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, ini sudah hampir jam 9. Jadi yang matematika Ustadz bahasnya besok ya. Apa mau sekarang juga? Matematika besok apa sekarang? Besok ya. Oke. Besok kita belajar matematika. Jadi tadi yang halaman berapa ya Ustadz, kok hilang lagi? Nah, yang halaman 75 dan 76 kita pelajari besok. Ya, tentang matematika ya. Yang matematika halaman 75 dan 76 kita pelajari besok. Hari ini cukup tadi aja 3 pelajaran ya. Besok 1 tapi matematika aja saja ya. Paham ya? Oke, Ustadz akan beri tugas hari ini ya. Tugasnya gampang. Kalian menggambar satu buah-buahan ya, kalian gambar satu buah-buahan, tapi buah-buahan ini dia punya mulut, punya tangan, punya telinga, punya kaki, punya hidung, punya mata. Paham enggak? Diwarnai, ya betul ya. Tugasnya adalah menggambar buah-buahan ya. Kemudian kalian pikirkan bahwa buah-buahan yang kalian gambar itu dia bisa ngomong, dia bisa bergerak. Jadi dia punya mulut, punya hidung, punya mata. Gambarnya boleh pakai pensil, kemudian warnainya pakai krayon. Ya, di buku gambar. Paham enggak? Ya, pakai buku gambar, kalian gambarnya pakai pensil, kemudian warnainya boleh pakai pensil warna atau pakai krayon, boleh. Satu lagi, kalian kasih nama buah itu ya, kasih nama buah itu, tapi ngasih namanya yang lucu-lucu. Contoh pisang ya, pisang ya.
kalian boleh kasih nama Pima, pisang manis gitu ya, pisang manis. Kalian boleh kasih nama Pima kalau misal kalian gambar pisang. Oke, nanti tugasnya secara detail Ustadz akan share di grup ya, nanti biar ayah bunda tahu dan nanti kalian bisa kerjakan hari ini ya. Apa? Oke, nanti aja gampang ya. Pokoknya gambar imajinatif. Boleh buah, boleh sayur. Ya, kalian gambar, nanti di buku gambar dikasih warna, dikasih nama, difoto, nanti kirim ke grup. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah Ustadz cukupkan sekian untuk pelajaran pagi hari ini. Ustadz tutup dengan salam dan nanti kita bersama-sama berdoa. Oh, doa dulu baru salam ya. Oke, doa dulu yuk. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan, suara dilembutkan. Oke, surat Al-Asr. A'udzubillahi